Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Dwi Rianti, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi dimulai dengan pendarahan berhenti, lapisan rahim menjadi lebih tebal, dan mulai mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Sekitar hari ke-14, sel telur dilepaskan dari salah satu ovarium dan memulai perjalanannya menuruni saluran tuba ke rahim. Jika sperma hadir di tuba falopi, pembuahan dapat terjadi. Jika sel telur tidak dibuahi, sel telur pecah dan perubahan hormon memberi sinyal pada rahim untuk bersiap melepaskan lapisannya, membawa kita kembali ke hari pertama siklus menstruasi. Menstruasi dimulai dengan perdarahan. Menstruasi menandai fase folikuler hari pertama. Ketika fase folikuler dimulai, kadar estrogen dan progesteron rendah, akibatnya lapisan atas rahim menebal dan lapisan pecah dan ditumpahkan. Sekitar waktu ini, proses kelenjar mulai mengirimkan hormon perangsang folikel ke ovarium. Perangsang perkembangan 5-20 folikel di ovarium. Setiap folikel berisi sel telur yang belum matang dan menghasilkan estrogen. Satu folikel akan segera mulai tumbuh lebih cepat daripada yang lain. Ini disebut folikel dominan. Karena folikel tumbuh, tingkat estrogen dalam darah meningkat secara signifikan. Peningkatan estrogen ini mulai menghambat sekresi hormon perangsang folikel. Turunan hormon perangsang folikel memungkinkan folikel yang lebih kecil mati. Mereka pada dasarnya kekurangan hormon perangsang folikel meningkatkan jumlah estrogen dalam tubuh. Tubuh juga memastikan bahwa satu rahim mengental dengan nutrisi dan darah, sehingga jika hamil, sel telur yang telah dibuahi akan memiliki semua yang dibutuhkan untuk tumbuh. Fase ovulasi dimulai dengan peningkatan kadar hormon lutein zinc dan hormon perangsang folikel. Lonjakan lutein zinc hormon memicu salah satu folikel yang paling menonjol untuk membuka dan melepaskan sel telurnya yang menuju ke tuba falopi dan memulai perjalanannya menuju rahim. Ovulasi biasanya terjadi 16 hingga 32 jam setelah dimulainya lonjakan. Sekitar hari ke-14 siklus menstruasi, selama fase luteal, kadar hormon lutein zinc dan hormon perangsang folikel menurun. Folikel yang pecah menutup setelah melepaskan sel telur dan membentuk korpus luteum yang menghasilkan estrogen dan progesteron yang menyebabkan lapisan rahim semakin menebal. Jika sel telur dibuahi, mendukung progesteron dini kehamilan. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan pecah antara 9 dan 11 hari. Setelah ovulasi, hal ini mengakibatkannya turunnya kadar estrogen dan progesteron, membawa kita kembali ke tahap pertama menstruasi jika tidak terjadi kehamilan.